Bzzz, Au! Kita semua pasti pernah disengat lebah kan? Rasanya emang gak enak banget. Tapi umumnya lebah bukan hewan galak kok. Kemungkinan kita udah bikin hewan kecil ini ketakutan. Serangga ini punya fungsi penting dalam proses penyerbukan. Kehadirannya telah bikin tumbuhan kita terus berbuah. Lebah cuma nyengat saat dirinya merasa terancam. Kalau kamu disengat lebah, posisimu mungkin udah terlalu dekat dengan hewan ini, atau malah terlalu mepet ke sarangnya. Tiap sarang bisa nampung 50.000 sampai 80.000 lebah madu. Dan seperti manusia, lebah akan mempertaruhkan semuanya untuk melindungi rumahnya. Tentunya, lebah nggak memasang alarm atau sistem keamanan yang rumit. Mereka cuma pakai alat penyengat untuk mengusir musuh. Dan saat menyengat, lebah madu juga melepas feromon. Zat kimia ini bisa mempengaruhi perilaku hewan dari spesies yang sama. Kalau seekor lebah sedang menyerangmu, feromon ini kemungkinan akan menarik lebah lain yang ada di dekatnya, dan mereka akan ikut-ikutan menyerangmu. Kamu pasti nggak mau mengalami hal seperti ini kan? Nah, ini dia fakta serunya. Cuma lebah betina yang bisa nyengat. Lebah jantan besar pun nggak punya penyengat sama sekali. Sebetulnya, penyengat merupakan modifikasi dari organ penghasil telur. Ratu lebah juga punya penyengat. Lebah ini lebih besar dari lebah pekerja biasa. Dan ukuran rata-ratanya sekitar 2,5 cm atau 2 kali lebih besar dari lebah pekerja. Karena bertubuh bongsor, ratu lebah sering dianggap punya sengatan yang paling sakit. Oke deh, kita cari tahu dulu yuk. Ratu lebah jarang menyengat karena tugasnya berdiam diri di dalam sarang. Lebah ini memiliki peranan paling penting di dalam koloni karena cuma sang ratu yang bisa bereproduksi. Ratu lebah punya 2 tugas utama di dalam sarang. Pertama, memproduksi aroma kimia yang membantu menyatukan lebah lain agar mereka bisa bekerja sama. Kedua, menghasilkan banyak telur hingga 2.000 butir setiap hari. Sang ratu dikelilingi lebah pekerja yang selalu memenuhi kebutuhannya. Mereka memberinya makanan. Pekerja pendamping juga ngumpulin feromon sang ratu, kemudian menyebarkannya agar mereka nggak nyari ratu baru. Tapi, meskipun jadi ketua sarang dan bertubuh paling besar, lebah ratu nggak begitu jago nyengat. Penyengat lebah biasa dilengkapi dengan duri. Jadi saat dipakai untuk menyerang, penyengat ini akan nyangkut di kulit kita hingga sulit digerakkan. Di dalamnya juga terdapat bisa berbahaya yang dipenuhi dengan protein. Makanya, bisa ini mampu menimbulkan sensasi nyut-nyutan tiada tara. Malahan, bisa mempengaruhi sistem imun dan sel kulit. Penyengat terus memompakan bisa ke dalam tubuh selama lebih dari 10 menit atau sampai terlepas dari kulit. Tapi nggak seperti lebah pekerja. Ratu lebah jarang banget keluar sarang. Tugas utamanya cuma bertelur. Lebah lain di dalam koloni harus melindungi sarang dan ratunya. Karena itu lebah pekerja memiliki penyengat yang paling kuat. Dengan begini, mereka bisa ngusir bahaya yang mungkin datang. Sang ratu cuma perlu membela dirinya dari ratu saingannya. Ia nggak perlu memiliki penyengat ampuh, dan daya sengatnya nggak begitu wah, karena durinya nggak nancep di kulit kita hingga bikin sensasi menyakitkan. Mungkin kita bisa bernafas lega ya dengan fakta ini, tapi jangan terlalu senang dulu. Lantaran penyengatnya nggak begitu ampuh, sang ratu bisa nyengat kita sampai berkali-kali. Penyengatnya ini nempel di saluran pencernaan, saraf, dan ototnya agar ia bisa hidup normal. Saat menyengat, lebah pekerja nggak bisa menarik penyengatnya karena di dalamnya terdapat duri. Dan parahnya lagi, mereka nggak bisa meloloskan diri dari senjatanya sendiri. Kalau penyengat sang ratu sih beda lagi, karena durinya nggak nancep di kulit. Lebah ini nggak perlu mengalami efek negatif. Tapi tetap aja sih, sang ratu cuma akan menyengat kalau di dekatnya nggak ada pengawal. Peristiwa seperti ini sangat jarang terjadi. Tapi bagian tubuh mana ya kalau disengat lebah akan paling kerasa nyut-nyutan? Michael Smith udah mencari tahu soal ini loh. Setelah disengat lebah di 25 bagian tubuhnya, dia menilai masing-masing sengatan dalam skala 1 sampai 10. Menurutnya, area terlembut di tubuh kita adalah cuping hidung yang skalanya 9/10. Kemudian, diikuti dengan bibir atas dengan skala 8,7/10. 3 area yang paling gak sakit saat disengat lebah meliputi tengkorak, ujung jari kaki tengah, dan lengan atas yang semuanya berskala 2,3/10.
Oke, balik lagi ke sang ratu. Gimana ya asal mulanya lebah biasa mendapat gelar sebagai ratu? Gelar ratu jarang banget tergantikan, karena lebah ini bisa hidup selama 5 tahun. Sedangkan lebah pekerja biasanya cuma bertahan selama 6 mingguan. Tapi kalau sang ratu telah mati atau pindah ke sarang lain, koloninya perlu ratu pengganti. Proses ini membutuhkan bantuan royal jelly yang dihasilkan oleh lebah perawat di kepala mereka. Mereka ngasih royal jelly ini ke larva lebah yang baru menetas. Makanan super ini mengandung banyak zat bermanfaat seperti vitamin B, protein, hormon, dan gula. Setelah 3 hari, para lebah pekerja menyeleksi larva yang akan terus dikasih royal jelly. Sedangkan larva lain cuma mengasup makanan yang kurang bernutrisi. Royal jelly bisa memicu fase perkembangan baru pada lebah muda, terutama menumbuhkan organ khusus yang diperlukan untuk bertelur. Tapi kebanyakan orang masih belum tahu proses ini. Sebagian ilmuwan mengklaim bukan royal jelly yang bikin lebah menjadi ratu, melainkan karena makanan yang diasup sang ratu nggak mengandung zat kimia dari tumbuhan alami. Meskipun asal muasal lebah khusus ini nggak diketahui secara jelas, kita bisa paham kenapa jumlahnya cuma 1. Saat ratu pertama muncul, ia akan mencari lebah lain yang juga diberi makan royal jelly. Lalu, sang ratu mulai menyingkirkan saingannya itu. Pasti seru nih kalau ada banyak ratu yang muncul bersamaan. Akan ada pertarungan hingga tersisa 1 ratu saja. Lebah lain di dalam sarang juga punya tugas penting, termasuk mencari makan, menjaga larva muda, dan bikin sarang. Sedangkan lebah jantan bertugas mengawini sang ratu. Di luar masa ini, mereka akan mengasup cadangan madu tanpa melakukan tugas lain. Sementara, lebah betina atau lebah pekerja menjalankan tugas lain seperti bersih-bersih sarang, ngurusin larva, ngejagain ratu, ngumpulin madu, bikin sel, nyari makan, ngejagain sarang, menyerbuki bunga, dan ngasih makan lebah jantan. Semua lebah tahu tugasnya masing-masing. Dengan hormon khusus, mereka mengaktifkan area genetik yang menginfokan tugas yang perlu mereka lakukan dan waktu spesifiknya. Sepanjang hidup, lebah punya 4 fase tugas. Fase pertama dimulai sejak 3 minggu setelah menetas. Saat inilah mereka bisa ngebersihin sel dari sarang. 3 hari kemudian, mereka memasuki fase kedua. Di fase ini, mereka perlu ngasih makan lebah lain selama sekitar 1 minggu. Kemudian, mereka memasuki fase ketiga. Lebah mulai pindah menjauhi pusat sarangnya untuk membantu lebah lain. Mereka bikin sarang dan ngejagain pintu masuknya. Fase ini juga berlangsung selama seminggu. Setelah itu, lebah memasuki fase keempat atau fase terakhir. Saat inilah mereka mulai nyari makanan. Inilah fase yang paling membahayakan bagi lebah. Mereka harus keluar sarang untuk nyari serbuk sari, kemudian membawanya pulang untuk dikasihin ke koloninya. Mereka juga meninggalkan jejak bau pada bunga yang sudah mereka sentuh saat mengumpulkan serbuk sari. Dengan begini, mereka bisa ngebedain antara kerabatnya sendiri dengan lebah asing. Terkadang, mereka juga nemu jejak baunya sendiri. Tapi fase ini nggak berlangsung lama, kira-kira cuma 10 hari. Karena kalau kelamaan, lebah akan sangat kelelahan. Setelah menjalani hidup singkat dan terus bekerja, lebah pekerja harus keluar sarang tanpa kembali lagi. Kalau si pekerja ini mati di dalam sarang, lebah pengurus khusus akan segera mengeluarkannya. Masa hidup lebah memang singkat, tapi pola seperti ini bisa berjalan efektif. Malahan, hewan ini sudah ada sejak 130 juta tahun yang lalu. Saat pertama kali ngelihat hewan ini, kamu pasti akan mengiranya sebagai safir terbang. Kemolekan blue-banded bee atau lebah bergaris biru emang mirip banget kayak batu mulia itu. Garis di tubuhnya berwarna toska, bukan kuning seperti lebah biasa. Mata besarnya juga seijo zamrud. Sayapnya tipis kecoklatan, mirip lapisan selofan dengan pola ukiran. Selain penampilannya yang berbeda dari lebah biasa, lebah bergaris biru juga dikenal memiliki sifat penyendiri. Mereka nggak hidup berkelompok atau dalam sarang besar, tapi lebih suka membuat liang kecil di dalam tanah atau celah di sela-sela batu. Ciri khas lain yang ngebedain lebah bergaris biru dengan lebah biasa adalah penyerbukannya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai penyerbukan dengan dengungan. Awalnya, lebah biru hinggap di bunga sambil mencengkramnya kuat-kuat.
Lalu mereka mulai menggoyangkan seluruh tubuh hingga menimbulkan getaran cepat. Tujuannya untuk menggerakkan bunga tadi secara cepat dan lembut. Gerakan ini bikin serbuk sari keluar dari kepala sari. Lalu mereka perlu stop dan ngumpulin serbuk sarinya. Menurut sebagian ilmuwan, lebah ini lebih suka menyerbuki bunga ungu. Warna ini diyakini bisa memudahkan si lebah biru untuk berkamuflase dengan tanaman, sehingga mereka nggak gampang terlihat oleh musuh. Tapi kebenaran teori ini masih belum terbukti. Kebanyakan lebah bergaris biru hidup di wilayah Australia dan kehadiran mereka sangat ngebantu pertanian di sana. Lebah ini menyerbuki tanaman tomat, cranberry, terong, blueberry, kiwi, dan cabai. Karena lebah biasa gak bisa melakukan fungsi serupa. Pada skala global, lebih dari 8% tumbuhan di dunia perlu penyerbukan dengan dengungan. Makanya, petani sangat menyukai dan melindungi lebah bergaris biru. Penampilan tawon dan lebah memang sangat mirip dan kadang keduanya sulit dibedain. Tapi kebiasaan hidup mereka sangat berlainan. Lebah termasuk serangga tenang yang menghabiskan waktunya untuk menyerbuki tanaman, ngumpulin nektar dari bunga, dan bikin madu. Jadi, serangga ini bisa diibaratkan seperti truk kecil yang tahan banting. Sedangkan tawon adalah mobil balap. Hewan ini lebih agresif, jauh lebih cepat, dan lebih lincah saat terbang. Sengat mereka juga lebih menyakitkan. Tawon memang bisa mengangkut serbuk sari dan makan nektar, tapi misi utama mereka adalah mengendalikan populasi hama serangga seperti kutu daun dan berbagai spesies ulat. Menurut perkiraan, tawon mampu membasmi lebih dari 14.000 ton serangga di Inggris selama satu periode musim panas. Belum lagi kalau di seluruh dunia kan. Tawon termasuk serangga yang membahayakan, tapi ada juga spesies tawon unik yang punya sifat dan pembawaan tenang. Namanya tawon mud dauber. Tubuhnya biasa-biasa aja, dengan garis hitam dan kuning, tapi kelihatan lebih elegan. Nggak seperti tawon biasa yang hidup berkerumun dan punya ratu, mud dauber lebih suka hidup sendiri alias soliter. Mereka bikin sarang lumpur kecil untuk hidup dan melindungi anak-anak mereka. Tawon mud dauber hanya akan menggigit kalau terdesak. Serangga ini cuma menggunakan bisanya untuk melumpuhkan serangga lain, lalat, dan ulat. Mangsa yang telah mati kemudian dibawa ke sarang agar dimakan anak-anaknya. Jadi nggak usah kaget ya kalau kamu ngelihat ada banyak serangga lumpuh di dalam sarangnya. Malahan jumlahnya bisa lebih dari 500 serangga dalam satu sarang. Setelah menetas, tawon kecil langsung mulai makan. Spesies tawon yang nakutin adalah hornet atau tabuhan. Jenis tawon ini lebih besar, lebih garang, dan gigitannya lebih menyakitkan. Bahkan, gigitannya ini termasuk yang paling membahayakan di kalangan serangga. Hewan ini juga bisa tumbuh sebesar jempol tangan atau 3 kali lebih besar daripada lebah biasa. Tabuhan menyerang dalam kelompok besar dan bisa membahayakan semua hewan. Untuk melawannya, kita perlu memakai baju pelindung tebal yang mirip baju astronot. Dan yang terparah, tabuhan menyerbu sarang lebah untuk mengurangi populasinya. Hal ini bisa menimbulkan bencana pada skala besar, karena lebah menyerbuki lebih dari separuh buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan di seluruh dunia. Amati bumblebee gede ini deh. Kok ada yang gak beres ya? Ia hinggap di bunga dan... Wah, ternyata bukan bumblebee tuh, tapi kumbang cantik berwarna hijau dan jingga. Hewan ini mulai terbang dan kelihatan kayak bumblebee lagi. Namanya Pellucid Hawk Moth atau ngangat transparan. Berkat sayap transparan dan warna tubuhnya, ngangat ini bisa bikin ilusi bumblebee. Mayoritas sayap serangga berfungsi sebagai termoregulasi untuk menghangatkan tubuh. Ada juga yang digunakan untuk melawan musuh. Berkat pola di sayapnya, kupu-kupu bisa bikin tubuhnya kelihatan seperti hewan besar. Sebagian serangga berkomunikasi dengan getaran di sayapnya. Sayap berwarna juga punya banyak fungsi. Tapi Pellucid Hawk Moth malah punya sayap transparan agar tubuhnya nggak memantulkan sinar matahari. Sayap transparan yang bergerak cepat ini nggak bisa mengkilap seperti warna kumbang. Makanya saat ngangat ini terbang, serangga lain akan mengiranya sebagai bumblebee dan mereka jadi takut menyerangnya. Peniru bumblebee ini ditemukan di Afrika, India, Asia Tenggara, dan Australia. Di awal masa hidupnya, hewan ini berupa ulat hijau terang, pemakan kopi, dan daun delima. Dari jauh, tubuhnya kelihatan seperti hamster yang bertengger di ranting pohon.
Tapi sebetulnya itu adalah ulat ngengat flanel selatan. Tubuh besarnya tertutup oleh bulu tebal. Mending gak usah dipegang ya. Kalau kamu gak mau masuk ke rumah sakit, di bulunya ada banyak duri beracun. Kalau kulitmu sampai tertusuk duri ini, efeknya gak akan menyenangkan. Serangga lain yang bisa berkamuflase menjadi lebah dan tawon adalah hoverfly atau lalat bunga. Bentuk tubuh, gaya terbang, sengatannya mirip tawon. Suaranya juga mirip dengungan lebah. Padahal, lalat bunga termasuk hewan rentan dan nggak membahayakan loh. Kemampuannya meniru lebah sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Dan ternyata, memang ampuh. Banyak hewan dan serangga takut mendekati aktor jempolan ini. Meski begitu, di seluruh kerajaan hewan, lyrebird dinobatkan sebagai ahli kamuflase paling top. Burung kecil berekor menawan ini hidup di Australia. Nah, kamu pernah ngebayangin kesasar di tengah rimba lebat nggak? Saat tiba-tiba terdengar suara gergaji mesin, kamu nggak ngelihat ada orang lain di dekatmu. Padahal suaranya semakin dekat. Tapi kemudian kamu mendengar suara klik kamera. Padahal di situ nggak ada orang yang bawa kamera. Lyrebird bisa menirukan semua bunyi ini. Berkat otot kompleks di siringnya, burung ini bisa niruin hampir semua jenis suara. Malahan, ada yang pernah mendengar burung ini niruin suara manusia. Lyrebird juga dikenal sebagai pembuat konstruksi yang andal. Betinanya membuat sarang di atas tanah, tunggul, atau di dalam gua. Mereka biasanya menetaskan satu telur kemudian menjaga anakannya selama 6-10 minggu pertama. Yuk kita lanjut ke lautan aja untuk ngelihat hewan kecil lain. Nah, ini namanya gurita cincin biru. Ukurannya sangat kecil dan imut. Warna neon cerah dan cincin birunya bisa terlihat dari kejauhan. Meski cuma seukuran telapak tangan, sebaiknya jangan sentuh gurita ini ya. Gurita cincin biru bisa lebih nyeremin dari hiu putih loh. Mereka termasuk hewan laut yang paling membahayakan karena bisanya sangat ampuh. Satu gigitan aja bisa melumpuhkan satu gajah Afrika besar. Gurita ini juga jauh lebih membahayakan daripada king cobra atau laba-laba black widow karena gigitannya seringkali nggak kerasa. Si korban bisa aja nggak ngerasain atau ngelihat hewan ini sedang menyengat. Dan setelah efeknya mulai terasa, kemungkinan sudah terlambat. Penawar bisa gurita cincin biru ini juga nggak ada. Kelenjar ludahnya menjadi sarang bakteri penghasil bisa. Zat yang sama juga ditemukan dalam bisa ikan buntal. Saat masuk ke tubuh manusia, bisanya mampu melumpuhkan seluruh sistem saraf. Paru-paru akan berhenti berkontraksi dan menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Meski begitu, gurita ini nggak akan menyerang duluan tanpa pemicu. Menurut catatan, penyerangan gurita cincin biru pada manusia terjadi pada tahun 1960-an. Hewan ini berhabitat di Samudra Pasifik dan Hindia, dari pesisir Jepang sampai Australia. Mereka seringnya hidup di kolam pasang dan batu karang. Oke, kita pindah lagi ke gurun panas di Amerika Serikat bagian tenggara. Di situ ada semut api. Tampilan luarnya emang nggak beda jauh dengan serangga biasa. Tapi sebutan semut api ini disematkan karena gigitannya sangat menyakitkan, mirip sensasi kebakar. Jadi sebaiknya jauh-jauh dari semut api ya. Sudah jelas siapa yang bisa menang pertarungan antara lebah dan tawon raksasa. Itu seperti pertarungan antara anak kucing dan harimau bergigi pedang. Dan kawanan lebah melawan kawanan tawon seperti ratusan anak kucing melawan ratusan singa. Sepertinya tawon akan menang karena satu tawon bisa menghancurkan lebih dari 1000 lebah dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Tapi jika pertarungan ini benar-benar terjadi, ini akan lebih rumit, dramatis, dan tak terduga dari yang bisa kamu bayangkan. Sekelompok lebah bekerja seharian. Mereka menyerbuki tumbuhan dan buah-buahan, lalu mengambil nektar dari bunga. Mereka bekerja keras dan pulang ke sarang di penghujung hari. Mereka tidak menyadari ada penyamar di antara mereka, tawon raksasa. Ukurannya lebih besar daripada satu lebah, tapi warnanya sama-sama kuning hitam. Tidak ada yang memperhatikannya. Penyamar itu masuk ke rumah lebah tanpa undangan dan membuat suara berderak. Seperti itulah bunyi rahangnya. Lapar dan marah, ia mulai melahap. Dalam beberapa detik, tawon itu mengacaukan sarang. Tawon itu memiliki sengat berbisa, tapi ia bisa tak memakainya di sini. Untuk lebah, monster itu menggunakan rahang tajamnya. Penghuni sarang itu menyerang tawon, tapi tawon tidak merasakan apa-apa. Situasi makin parah karena lebah tidak bisa hidup setelah menggunakan sengatnya.
Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rumah mereka, untuk melindungi sang ratu. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Setelah memuaskan dahaga, tawon itu terbang untuk mencari mangsa baru. Hanya satu lebah yang berhasil bertahan. Ia kabur dari sarang untuk memperingatkan lebah lain. Lebah itu pergi ke setiap sarang di lembah itu untuk melaporkan tentang musuh kuat tadi. Semua lebah mulai bersiap menyerang. Mereka mengumpulkan pasukan. Sayangnya, ini tidak cukup. Tawon raksasa itu mengunjungi sarang baru, tapi kali ini lebah sudah siap. Mereka menyerang musuh dari semua sisi. Untuk sesaat, sepertinya sengatan lebah berhasil. Tawon itu melemah, aktivitasnya turun. Harapan kemenangan menginspirasi lebah dengan percaya diri, tapi hanya untuk waktu singkat. Pada saat ini, 10 tawon lain terbang ke sarang. Tawon pertama menandai sarang dengan feromon unik sebelum pertarungan. Aroma ini menarik teman-temannya, dan sekarang lebah itu tak punya kesempatan. Di alam liar, tawon meninggalkan jejak agar tawon lain bisa menemukan lokasi yang sudah ditandai. Dalam beberapa menit, 11 tawon menghancurkan sarang 25.000 lebah. Belakangan ini, lapangan yang cerah ini berbunga berkat lebah. Sekarang, ini berubah menjadi lembah gersang. Tawon raksasa tidak mau menghabiskan waktu mencari sarang. Jadi mereka berpencar dan terbang ke sisi lain lembah. Mereka menandai sarang lebah dengan feromon dan memulai pembersihan berskala besar. Rasa lapar dan haus mereka untuk merusak tidak pernah terpuaskan. Ya, sekarang lebah tahu musuh mereka dan menyadari begitu seekor tawon muncul, tapi itu tidak membantu. Dalam tiap pertarungan, mereka menggunakan banyak strategi untuk melawannya. Lebah pernah mencoba menyerang sarang tawon, tapi itu sia-sia. Tidak ada yang menyerbuki bunga lagi, tidak ada yang membuat madu. Lebah hidup dalam ketakutan dan takut keluar sarang. Pada masa kelam ini, saat tak ada harapan yang tersisa, sedikit kesempatan untuk menang muncul. Satu spesies lebah Jepang belajar melawan musuh ini. Kabar itu tersebar ke seluruh sarang. Strategi itu sepertinya berhasil. Mereka berhasil melawan beberapa tawon raksasa. Rasa takut itu hilang dan lebah siap untuk melawan lagi. Di dunia nyata, lebah-lebah ini belajar melawan tawon raksasa. Tapi spesies lain tidak bisa melakukannya. Jadi, lebah menunggu musuhnya. Mereka tahu harus bagaimana. Akhirnya, seekor tawon raksasa muncul. Ratusan lebah menyerangnya dan mengerumuninya dengan tubuh mereka dari semua sisi. Mereka benar-benar menutupi tawon dan mulai bergetar. Getaran serentak dari semua lebah membuat panas musuh. Suhunya semakin tinggi. Tawon itu tidak bisa keluar. Lebah tampaknya membakar tawon dengan energi tubuh mereka. Beberapa menit kemudian, tawon raksasa itu berhasil dilumpuhkan. Lebah melemparnya dari sarang. Sekarang, mereka percaya diri dengan kemenangan mereka. Satu tawon lagi tiba. Lebah yang lelah menyerangnya dan mulai bergetar lagi. Monster berikutnya datang, dan satu lagi. 10, 20, 100 tawon tiba. Lebah tidak memiliki banyak sumber daya dan energi. Peluang untuk menang menjadi 0 lagi. Untuk menang selamanya, lebah harus bersatu. Semua sarang, ratusan juta lebah. Padang rumput gersang yang besar adalah lokasi untuk pertempuran akhir. Semua lebah di lembah berkerumun di sini. Mereka siap untuk pertarungan terakhir. Keheningan terjadi. Lalu, udara mulai bergetar. Kamu bisa mendengar dengungan tawon dari kejauhan. Populasi mereka bertambah ratusan kali karena tidak ada hewan yang bisa melawan mereka. Kekalahan lebah tak terhindarkan. Tapi, tidak akan ada yang menyerah. Dua kerumunan bertabrakan dengan satu sama lain. Ini bukan pertempuran, ini kehancuran. Ratusan ribu lebah, tapi tak ada tawon yang jatuh ke tanah dalam beberapa menit. Semua spesies serangga menghilang dari bumi. Tapi apa itu? Ladang itu dipenuhi kabut aneh. Lebah dan tawon tidak bisa melihat satu sama lain. Lalu, melalui kabut putih, mereka muncul. Siluet makhluk raksasa. Mereka datang ke tengah-tengah pertarungan. Ribuan tawon menyerang mereka, tapi sia-sia. Lebah langsung berjatuhan dan pingsan. Tawon juga pingsan. Beberapa mencoba kabur, tapi kabut itu tidak membiarkan mereka. Semua serangga tertidur. Seseorang menggunakan gas untuk menghentikan pertarungan ini. Dan seseorang ini adalah sekutu utama lebah. Manusia telah masuk ke permainan ini. Dengan pakaian pelindung yang tebal, orang-orang mengambil tawon yang ditidurkan dari tanah. Mereka memasukkan tawon ke satu keranjang dan lebah ke keranjang lain. Kumpulan serangga itu bertahan beberapa jam. Lalu, lebah itu bangun di sarang tanpa luka. Tawon bangun di wadah khusus. Mereka terjebak dan sekarang mereka tidak bisa melukai siapapun.
orang-orang merusak sarang tawon di seluruh dunia. Mereka tidak akan mengizinkan tawon berkembang biak. Lebah bertanggung jawab atas siklus hidup alam. Mereka membantu banyak tumbuhan untuk bereproduksi berkat penyerbukan. Lebah memberi beri dan buah yang kita makan. Mereka merawat bunga yang dimakan sapi dan hewan ternak lain. Berkat lebah, kapas tumbuh subur. Jika tawon menghancurkannya, akan ada kekurangan pakaian yang dibuat dari bahan ini. Kaos, jeans, jaket, semua ini akan lebih mahal, lalu hilang dari pasar. Banyak produk akan kehilangan rasa kaya dan zat bermanfaat. Hewan dan manusia tidak akan mendapat cukup vitamin. Sapi tidak akan menghasilkan susu. Tidak akan ada keju, krim asam, mentega, dan makanan lain. Kamu tidak akan bisa memesan burger lezat di restoran. Terong, cabai, kiwi, blueberry, cranberry, dan masih banyak lagi akan hilang dari pasaran. Seluruh spesies hewan dan tumbuhan akan punah. Ini akan memicu krisis lain, tak hanya di bidang pertanian, tapi juga ekonomi global. Sementara itu, jumlah tawon akan bertambah. Hampir tidak ada hewan di dunia ini yang bisa mengendalikan tawon. Jika manusia tidak melakukan sesuatu, semua orang harus memakai pakaian pelindung tebal untuk keluar rumah. Tawon akan masuk ke rumah dan mobil, menyerang manusia dan hewan peliharaan. Satu tawon raksasa bisa menyebabkan banyak masalah. Sengatannya adalah salah satu sengatan yang paling berbahaya dan menyakitkan di antara semua serangga. Ini seperti jarum panas. Saat menusuk lawan, tawon memasukkan racun ke dalam kulitnya. Racun ini membuat dinding pembuluh darah melebar. Daerah di sekitar gigitan menjadi merah. Ini bisa bertahan selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari. Tawon adalah makhluk agresif. Tawon bisa menyengat beberapa kali. Bayangkan apa yang bisa dilakukan sekelompok serangga ini. Untuk kabur, kamu harus sembunyi di semak-semak dengan dedaunan rimbun atau melompat ke air. Setelah tawon itu pergi, langsung hubungi rumah sakit. Tawon bisa memperburuk hidup manusia. Tawon harus dilawan. Sayangnya, lebah tidak bisa melakukan ini. Mereka benar-benar tak berdaya. Manusia sadar dengan bahaya ini dan melakukan segalanya untuk mengendalikan populasi tawon. Itu sebabnya tawon raksasa tidak akan bisa menang dalam pertarungan ini. Sekarang, semua lebah kembali ke cara hidupnya yang biasa. Penyerbukan, ekstraksi nektar, produksi madu dalam sarang. Lembah itu berkembang lagi. Lebah bisa tidur dengan tenang. Manusia memonitor situasi dan mengawasi tawon raksasa. Jika satu musuh muncul, artinya ada sarangnya di suatu tempat. Petugas khusus melacak serangga itu dan menemukan sarangnya di bawah pohon tua dan di dalam lubang.